wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Saya aturkan selamat berjumpa kembali di tayangan channel Rahmatul Ummah. Kita lanjutkan bahasan kita tentang babul udhiyah. Ini sesi terakhir tentang kurban, yang mana salah satu hewan yang dijadikan untuk berkorban diantaranya yaitu ada domba atau kambing. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan pada daging kambing tersebut. Kemarin di bahasan-bahasan yang telah lalu saya telah membahas tentang keistimewaan daging unta. Bahasan kita kali ini yang ada kaitannya dengan masalah kambing. Kambing itu walaupun besar sebesar sapi tetap aja cukupnya untuk satu orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Qur'an, ada di sana wa minal ma'jisnain, salah satu kelebihan daripada daging kambing. Di sini ada yang menerangkan walah mudoni yamna'u al-mirratas sauda. Apabila seseorang mempunyai penyakit kulit berupa bintik-bintik hitam di pipi maupun di tubuh yang lain, maka bisa diobati dengan mengkonsumsi daging kambing. Itu salah satu keistimewaannya. Ternyata dalam daging kambing pun ini ada istilahnya pengobatan tradisional. Juga selanjutnya wa yazidu fil mani. Apabila seseorang membiasakan memakan daging kambing, ini insya Allah akan memperbanyak sperma. Ini khusus bagi suami yang ingin membahagiakan seorang istri. Ada pengobatan tradisional, yaitu dengan mengkonsumsi daging kambing, apakah disemur, apakah disate. Itu keistimewaan yang diberikan oleh Allah dan disimpan oleh Allah pada daging kambing. Juga selanjutnya para ulama bersabda, di antaranya keistimewaannya wa yadru mayya'ul asya, tapi jangan terlalu dibiasakan kita makan daging kambing itu malam hari. Karena apa? Kalau kita membiasakan makan malam hari dengan daging kambing, itu ada madaratnya. Mungkin para ahli kesehatan lebih mengetahui hal itu. Di antaranya kalau kita membiasakan makan malam dengan daging kambing, itu akan menimbulkan penyakit kolesterol. Maka lebih baik dikonsumsi siang hari karena memang bermanfaat untuk memperbanyak sperma. Selain daripada itu bisa mengobati penyakit kulit berupa bintik-bintik hitam. Juga di antaranya keistimewaan daripada kambing, ketika kambing kalau melihat gajah, kalau melihat sapi, melihat kerbau itu tidak lari. Mereka tidak segan melihat gajah yang besar, melihat kerbau yang besar, tapi lebih takut dengan binatang yang kecil, yaitu dengan istilahnya anjing hutan. Jadi yang sangat ditakuti oleh kambing adalah anjing hutan walaupun kecil, lain lagi dengan gajah. Seterusnya, apabila seseorang misalkan sering mempunyai penyakit ejakulasi dini, misalkan seorang laki-laki ini cepat keluar ketika istilahnya melakukan hubungan badan dengan istrinya, maka ada salah satu pengobatan tradisional. Ambillah empedu daripada daging kambing, lalu diaduk
dengan madu, insya Allah yamna'u min nuzulil ma'i, akan tahan lama. Kalau misalkan seorang pria yang biasa mempunyai penyakit ejakulasi dini cepat keluar, maka sekali-kali kalau mau memuaskan birahi daripada seorang istri, istrinya yang halal ini, dengan mengambil empedu daging kambing lalu dicampur dengan madu lalu dioleskan ke alis, insya Allah salah satu keistimewaannya akan tahan lama bagi laki-laki tersebut. Selanjutnya, khusus bagi perempuan yang hamil, ingat, apabila seorang perempuan yang hamil membawa misalkan bulu domba yang berwarna putih, itu kotoatil hamla katanya, itu akan keguguran dan mungkin akan punya anak lagi. Maka ya hati-hati ketika seorang perempuan, jangan berani-berani misalkan perempuan yang sedang hamil yang membawa bulu domba yang berwarna putih. Juga selanjutnya, keistimewaan daripada anggota tubuh daripada kambing, wa kornul kibasi ida dufina tahta syajaratin yaksuru hamluha. Ini kadang-kadang karena kita tidak tahu, kalau musim kurban misalkan, kan itu tanduk-tanduk domba, tanduk-tanduk kambing suka dibuang. Itu bisa dimanfaatkan. Menurut penelitian para ulama, apabila kita mempunyai suatu pohon yang biasa berbuah, kebetulan pohon tersebut sudah lama tidak berbuah. Kadang-kadang pohonnya gede, tapi tidak berbuah. Kadang-kadang pohon punya tetangga kecil juga, kecil-kecil udah berbuah. Ini bisa diobati. Salah satunya ketika misalkan kita menemukan atau mendapatkan tanduk daripada domba tersebut, bisa dikubur di bawah pepohonan yang tidak berbuah. Misalkan yang buah jambu tidak ada buahnya, pohon duren tidak ada buahnya, lalu karena lambat pembuahan tersebut, misalkan pohon rambutan dan pohon-pohon yang biasa berbuah lalu mengeluarkan buahnya itu lambat, bisa dengan diobati dengan cara menguburkan tanduk-tanduk daripada kambing tersebut. Insya Allah yaksuru hamluha, akan cepat berbuah dengan banyak buahnya. Itu hebat-hebatnya. Ini biasanya pohon-pohon yang biasa berbuah tapi tidak berbuah karena memang mungkin ada penyakitnya, itu bisa dikubur tanduk-tanduk daripada kambing tersebut, insya Allah dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala segera berbuah. Juga diantaranya kebiasaan kambing itu, kata ulama, apabila kita mengawinkan kambing pas waktu hujan, maka walaupun kambing tersebut berulang kali kawin sama betinanya, si penjantannya, itu tidak akan terjadi kehamilan. Tidak akan terjadi kehamilan kalau mengawinkan kambing atau domba pada musim hujan. Itu. Ya. Maka selanjutnya, ini ada tata cara. Kan kita itu kalau petani-petani di kampung, maunya anak domba itu, anak kambing itu kan laki-laki. Kenapa? Kalau laki-laki atau pejantannya nanti kalau udah gedenya mahal harganya, dua kali lipat dari harga betina. Misalkan kalau kambing betinanya umur 1 tahun itu paling juga 1 juta atau 1,5 juta. Kalau misalkan kambing yang jantan usia 1 tahun itu bisa mencapai 3 sampai 4 juta. Maka rata-rata si petani peternak kambing tersebut mengharapkan agar betinanya bisa melahirkan anak-anak kambingnya pejantan terus. Maka ini ada salah satunya cara supaya mengawin agar hasil perkawinan daripada betina dan pejantan ketika angin bertiup dari sebelah dari sebelah selatan. Nah, apabila seorang peternak mengawinkan dombanya
ketika angin bertiup dari sebelah selatan, insya Allah dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak kambing tersebut lahirnya akan jantan semua dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau kita mengawinkan kambing ketika bertiup angin dari utara, maka anak-anaknya semuanya akan betina semuanya. Nah, itu salah satu penelitian para ulama. Itu sekedar mengingatkan aja bahwa salah satu binatang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu kambing, dan kambing itu adalah salah satu binatang yang bisa dipakai kurban, walaupun gede tetap aja untuk satu orang. Dan satu lagi, bahwa kalau kita misalkan wa idza butiyal ina ya ma'al asal lam yuqarribun nama, apabila kita misalkan menyeduh air kopi, air gula, air susu, ya, supaya tidak didekati dengan semut, bagaimana caranya? Itu bisa ditutup dengan cara ditutup dengan kulit daripada kambing tersebut, insya Allah. Ya, kalau gelas tersebut di bawahnya ada atau dipakai tutupnya misalkan kulit kambing, insya Allah tidak akan didekati oleh semut dan binatang-binatang yang lain. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan besar manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.